Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Pratama. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian program yang telah saya buat dalam tugas mata kuliah proyek perangkat lunak. Tapi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu program yang dibuat itu seperti apa, lalu tools-tools yang digunakan dalam pembuatan program itu apa saja, baru bagaimana cara pengoperasian dari program tersebut. Baik, langsung saja. Nah, bisa dilihat, ini merupakan tampilan awal atau istilahnya landing page ketika kita mengakses pertama kali dari program atau aplikasi yang telah dibuat. Program ini sendiri diberi nama SP2B atau merupakan singkatan dari Sistem Penilaian Pegawai Berprestasi. Sesuai dengan tujuan atau fungsinya, aplikasi atau program ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pegawai berprestasi yang ada di LPMP Jawa Tengah. Dalam 3 bulan sekali, bagian kepegawaian melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawainya. Selama kurun waktu 3 bulan, bagian kepegawaian melakukan monitoring dan memilih 20 pegawai yang masuk nominasi pegawai berprestasi. 20 nominasi pegawai berprestasi ini akan dinilai kinerjanya dan akan diberikan reward karena prestasinya. Lalu bagaimana cara penilaiannya? Jadi dalam penilaiannya ini dilakukan oleh 11 orang dengan parameter penilaian yang berbeda-beda. 11 orang ini terdiri dari 1 orang dari bidang atau bagian kepegawaian yang bertugas melakukan penilaian dan 10 orang kepala dari setiap bidang atau bagian yang ada di LPMP Jawa Tengah. 1 orang dari bagian kepegawaian ini menilai beberapa aspek meliputi 1 orang, sedangkan 10 orang kepala dari setiap bagian yang ada itu menilai aspek inisiatif, kualitas kerja, integritas, dan kerjasama. Cara pengolahan datanya, karena dari bagian kepegawaian hanya 1 orang yang bertugas menilai aspek kehadiran, SKP, dan apel, jadi data tidak perlu diolah. Tetapi karena aspek inisiatif, kerjasama, kualitas kerja, dan integritas yang menilai itu ada 10 orang kepala dari tiap bagian, maka data perlu diolah terlebih dahulu dengan cara diambil nilai rata-ratanya dari setiap aspek yang ada. Jadi kurang lebih gambaran dari dibuatnya program atau aplikasi ini seperti itu. Lalu untuk proses pembuatannya, aplikasi atau program ini dibuat berbasis website menggunakan framework CodeIgniter 3. Ya, walaupun sekarang CodeIgniter sudah merilis versi terbarunya, yaitu versi keempat. Tujuan dibuatnya program ini menggunakan framework, pembuatan dari program atau aplikasi yang dibuat itu bisa lebih cepat dan lebih mudah. Begitu juga pada bagian dashboard dari program atau aplikasi ini juga menggunakan template admin dan beberapa tambahan plugin JavaScript, dan ada yang menggunakan Ajax. Selanjutnya, cara menggunakan atau mengoperasikan aplikasi ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ini merupakan halaman awal ketika kita mengakses pertama kali aplikasi. Untuk masuk ke dalam aplikasi, kita bisa klik sign in yang ada di navbar ini, atau bisa klik sign in di bawah tulisan berprestasi. Ini merupakan halaman sign in atau login. Jadi kita masuk ke dalam aplikasi itu menggunakan username dan password yang sebelumnya sudah terregistrasi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah disematkan beberapa fitur. Jadi kalau semisal kita salah memasukkan username atau username yang kita masukkan itu tidak ada dalam database, itu akan muncul sebuah peringatan seperti ini ya. Jadi tulisannya username is not registered, username itu belum ada atau belum terregistrasi. Begitu juga ketika kita memasukkan salah password, itu akan muncul burung password atau password yang kita inputkan itu salah. Jika username dan password yang kita inputkan itu benar, maka kita akan diarahkan masuk ke dalam dashboard.
karena kita login ini menggunakan email yang role-nya itu sebagai admin, nah maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Begitu juga ketika nantinya kita login menggunakan username yang mana username itu role-nya sebagai kepala bidang atau kepala bagian, maka halaman yang ditampilkan akan berbeda, yaitu khusus halaman buat user atau halaman buat kepala bidang atau kepala bagian. Di bagian atas ini ada beberapa informasi, ini ada admin, menu. Untuk sekarang masih belum dimanfaatkan, tetapi untuk kedepannya mungkin jika aplikasi ini ingin dikembangkan lebih lanjut, bisa untuk memberikan informasi-informasi yang berguna untuk admin. Nah, itu kenapa informasi-informasi ini tidak saya hilangkan. Begitu juga dengan kalender yang ada di bawahnya. Kalender ini tidak hanya sebuah aksesoris, tetapi bisa juga nantinya ditambahkan, disematkan fitur sebagai pengingat seperti itu. Lalu di sebelah kirinya ini ada tabel role. Di sini ada dua role, yaitu role admin dan role kepala bidang atau bagian. Untuk role sampai sekarang masih dua, tetapi ketika nanti ingin ditambahkan role baru misal, nah kita tinggal klik tombol add role ini, lalu menambahkan role baru. Lalu di bagian action ini ada akses. Nah, akses ini bisa digunakan untuk memberikan informasi atau memberikan menu-menu yang ada di sebelah kiri sidebar. Jadi jika ini akses ini kita uncheck, kan ini kan masih checklist ya. Kalau kita uncheck, informasi atau menu yang ada di sebelah kiri itu akan hilang. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya aktifkan lagi. Begitu juga dengan di bagian role kepala bagian, ini cuman saya berikan dua akses karena memang yang dibutuhkan untuk kepala bagian itu cuman dua akses saja. Tetapi tadi di bagian admin kan harus diberikan akses penuh terhadap menu-menu yang ada. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini menampilkan akun-akun yang ada. Jadi total itu kan ada 11 akun kurang lebih, mulai dari akun admin, lalu akun setiap kepala bidang atau kepala bagian. Nah, di sini admin punya wewenang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan akun-akun yang ada. Jadi jika ini akun di uncheck aktifnya, maka ketika nanti login menggunakan akun ini, maka akun tidak bisa digunakan. Ini juga ketika dari setiap kepala bidang atau kepala bagian itu nantinya membuat akun baru atau register, itu harus menghubungi admin terlebih dahulu untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat. Lalu ke bagian menu kedua yaitu profil. Nah, di sini berisi profil dari akun yang sedang login sekarang. Karena sekarang itu admin, maka profil yang ditampilkan ini profil admin. Nah, di sini ada edit profil. Di sini bisa merubah nama dan bisa mengganti gambar yang ada. Lalu di sini juga di bagian change password ini, di sini juga bisa untuk merubah password yang ada. Jadi ketika nantinya semisal password itu diketahui orang lain atau mungkin siapa, itu bisa diganti. Jadi tidak disalahgunakan. Lanjut ke bagian menu. Di sini menampilkan menu-menu yang ada di sidebar sebelah kiri. Nah, ini menu ada menu dashboard, profile, input dan lain-lain. Lalu di sini maksud URL ini menunjukkan bahwasannya sekarang itu navigasinya berada di localhost sp2b lalu menu. Nantinya kalau semisal sudah di hosting atau sudah digunakan ya website dan bisa diakses secara online, ini juga menampilkannya seperti ini. Jadi semisal www. bla 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 lalu slash menu seperti ini. Ini juga icon ini digunakan untuk memberikan icon yang ada di sebelah kiri tulisan. Jadi di sini ada icon pensil, icon profile dan lain-lain. Lalu di sini ada aktif. Nah, ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan menu-menu yang ada. Jadi jika dinonaktifkan salah satu di sidebar sebelah kiri, baik nantinya di bagian admin ataupun user dari setiap bidang atau kepala bidang itu bakal nonaktif.
Contohnya seperti ini. Nah, ini kan di sebelah kiri hilang. Kita aktifkan lagi. Lalu di sini kita juga bisa mengedit dan mendelete. Ya, sebagai contoh, edit. Nah, ini menampilkan mulai dari title-nya seperti apa, URL-nya apa, lalu ikonnya seperti apa. Lalu untuk menambahkan menu baru juga di sini bisa ditambahkan. Jadi tinggal di add menu baru, lalu klik menu ini, lalu menuliskan menunya namanya apa, URL-nya apa, lalu ikonnya mau menggunakan ikon apa. Dan ini juga bisa diaktifasi langsung. Jadi ketika di checklist nanti langsung aktif seperti itu. Baik, selanjutnya ke menu input. Di sini tugas admin adalah menginputkan 20 nama yang masuk dalam kandidat pegawai berprestasi. Nah, jadi di sini add data ini. Nah, di sini admin tinggal menginputkan nama-nama dari pegawai yang termasuk dalam kandidat 20 pegawai tadi untuk dinilai. Nah, sebagai contoh saya mengambil 3 saja biar cepat. Ini Budi, lalu Zainal, lalu Heru Purnomo misal. Klik input. Nah, sebelumnya kan di sini sudah ada 7, mulai dari Hendang Sumisih sampai Supriyono ini. Nah, yang baru kan tadi ini 3. Nah, untuk melakukan penilaian itu bisa diaktifkan. Jadi fungsi aktif ini untuk menampilkan buat penilaian di admin sendiri dan di tiap-tiap akun kepala bidang atau kepala bagian. Jadi ketika tidak di checklist atau tidak diaktifkan, nantinya ini tidak akan keluar nama-nama yang diinputkan ini. Lalu di sini ada edit. Di sini untuk mengedit tanggal saja, tetapi nama tidak bisa diedit karena nama sudah dibuatkan database sendiri. Jadi nanti bisa ditambahkan lewat database yang ada. Untuk sekarang nama-nama pegawai ini masih diinput database secara manual melalui database. Nah, mungkin nantinya jika dibutuhkan atau mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut bisa ditambah database pegawai. Di bagian sebelah kanan ini ada beberapa fitur tadi ya, ada edit, lalu delete. Ini delete jika data ini memang sudah tidak digunakan, nantinya bisa dihapus. Lalu di tabel ini kan cuman menampung 10 tabel, 10 baris. Nah, jika nantinya data itu lebih dari 10, nanti bisa ditambahkan lewat show entries ini. Bisa 100, bisa 50, sesuai dengan kebutuhannya. Lalu jika semisal ingin mencari data di tabel ini searching juga sudah bisa digunakan. Jadi tinggal mengetikkan kata kunci. Contoh semisal Adi. Nah, ini akan muncul nomor 7 nama Adi. Data dalam satu baris ini akan muncul. Selanjutnya di bagian penilaian atau menu penilaian. Nah, data-data yang diinputkan oleh admin tadi akan muncul di sini untuk dinilai. Nah, tadi kan di input ada 10 data dan semua itu aktif. Nah, jadi di sini keluar 10. Jika mungkin salah satu atau 2 dinonaktifkan, di sini pun juga akan hilang. Nah, untuk menilainya di sini sudah saya nilai berapa. Contoh misal nomor 3 saya nilai ini. Misal 90, lalu SKP 88, lalu apel misal 95. Nah, kita klik nilai. Nah, di sini data akan masuk. Begitu juga dengan data yang lainnya. Baik, selanjutnya menu data. Ini merupakan rekap data ketika telah diisi. Jadi yang paling atas ini rekap data dari admin. Tadi kan admin menilai kehadiran, SKP, dan apel. Lalu di bagian bawahnya rekap data penilaian dari Kabak Umum, Kabid FPMP, dan lain-lain. Jadi setiap kepala bidang atau bagian rekap data dari pendataan mereka, dari
penilaian mereka itu berada di sini. Jadi data ini merupakan data yang belum diolah. Lalu ini juga ditambahkan beberapa fitur, misal create PDF, bisa dilihat. Jadi jika data ini diperlukan untuk print out dan lain-lain, bisa langsung di print dalam bentuk PDF. Seperti itu. Lalu masuk ke bagian score. Nah, di sini merupakan hasil akhir dari penilaian. Jadi kalau di menu data tadi itu data penilaian rekap semua yang belum diolah. Kalau ini merupakan data yang sudah diolah. Jadi mulai dari kehadiran, SKP, dan apel, lalu inisiatif itu rata-rata dari setiap penilaian kepala atau kepala bidang itu sudah masuk rekap di sini, dan di sini sudah ada hasil akhirnya. Nah, di tabel rekap hasil data ini juga sudah ditambahkan, misal ini 10 cuman bisa 10 data, bisa ditambahkan lagi misal sampai 100, 50 atau 100. Begitu juga dengan fitur searchingnya, ini juga bisa digunakan. Misal Wah Jono, nah ini juga bisa. Dan ini juga nantinya rekap data akhir ini juga bisa di print dalam bentuk PDF. Jadi ekspor data lalu save PDF ini. Mungkin untuk bagian admin kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk menilai dari kepala bagian atau kepala bidang. Ya mungkin kita coba 1 atau 2, lalu nanti kita cek di bagian admin datanya, lalu kita cek juga setelah diolah datanya seperti apa. Sekarang logout terlebih dahulu. Kita coba masuk Kabit FPMP. Oh iya, tadi ini kan akunnya dinonaktifkan ya, jadi tidak bisa masuk. Mungkin akun yang lain, misal Kabak Umum. Nah, untuk tampilan dari setiap kepala bidang atau kepala bagian mungkin cukup sedikit menunya. Yang pertama ini ada profil, ya seperti tadi. Untuk merubah atau mengedit profil, untuk berubah nama sama berubah gambar jika ingin dirubah gambarnya. Secara default gambarnya seperti ini. Lalu untuk password juga sama. Ini digunakan untuk merubah password ketika nanti password itu misal diketahui orang lain, lalu misal disalahgunakan. Nah, ini salah satu untuk menanggulangi hal-hal semacam itu. Lalu di bagian penilaian, tadi diadminkan 10 nama itu dicentang semua, diaktifkan. Nah, di sini keluar 10 nama. Coba kita nilai nomor 3 sama nomor 5. Misal ini 80, ini 70. Misal kerjasama 95, integritas misal 85. Nilai data masuk. Lalu nomor 5, misal inisiatif 85, kualitas kerja 90, kerjasama 80, integritas 95. Kita nilai. Nah, data yang sudah dinilai ini akan masuk ke bagian admin. Nah, selanjutnya kita coba cek di bagian admin. Kita log terlebih dahulu, masuk menggunakan akun admin, super admin. Kita cek di bagian data. Tadi yang menilai Kabak Umum. Nah, ini data sudah masuk nomor 3, 80, 70, 95, 85, sama data nomor 5, 80, 90, 85, 90, 80, sama 95. Nah, untuk hasil akhirnya juga di sini berubah. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan dari saya tadi bisa dipahami.
Apabila terdapat kata-kata atau mungkin dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.